Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Tria Ramadhani dalam program SMK Menyapa. Saudara, tanggal 25 November adalah hari yang sangat spesial bagi guru se-Indonesia. Kenapa? Karena tanggal 25 November adalah Hari Guru Nasional. Baik, di studio ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Adlan Arif SAG selaku Wakil Kesiswaan SMK Hidayatul Ummah Balompang Gresik. Dan kebetulan beliau telah mengajar selama 28 tahun dan pastinya beliau memiliki banyak sekali pengalaman. Penasaran kan? Ikuti terus perbincangan kami dalam seputar Hari Guru Nasional dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik meskipun agak sedikit krotik ya, batuk-batuk karena ini musim hujan. Iya Pak, baik. Sebelum saya tanya-tanya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak. Semoga Bapak diberi sehat terus dan tetap semangat untuk mengajar kami ya Pak ya. Baik, gini Pak, apa itu guru dan apa saja perannya Pak? Bisa dijelaskan? Oke. Sebagai seorang guru, sebetulnya saya juga menyampaikan selamat Hari Guru Nasional kepada guru-guru saya yang mungkin beliau masih ada juga sudah meninggal. Kita doakan semoga yang sudah meninggalkan kita amaliyah baiknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amaliyah yang kurang baik dimakfu di sepuro dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, siapa sebetulnya guru itu? Guru itu adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang tentunya memiliki ilmu pengetahuan tentang dunia pendidikan. Yang artinya bahwa guru itu pasti pernah sekolah minimal S1, bisa S2 seterusnya, jurusan pendidikan tentunya. Jadi sebelum mereka memiliki akte atau sebelum memiliki ijazah keguruan, maka kayaknya tidak layak menjadi guru. Kenapa? Karena guru, terutama guru zaman sekarang ini sangat selektif. Karena guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Jadi otomatis seorang guru adalah seseorang yang telah memiliki ilmu pengetahuan pendidikan, dunia pendidikan, dan juga memiliki ijazah minimal S1, S2 seterusnya, yang notabene adalah jurusan pendidikan. Tugas guru itu utamanya adalah mengajar, tetapi yang lain masih banyak. Selain guru mengajar, mentransfer ilmu kepada murid, maka guru juga punya tugas membimbing, mengarahkan, mendampingi, dan satu lagi merubah sikap anak yang semula tidak baik. Maka seorang guru harus mampu menjadikan anak yang kurang baik jadi anak yang baik. Anak yang kurang atau malas dalam belajar, maka tugas guru adalah memotivasi agar anak itu mau belajar dengan baik, merubah sikap, menjadikan anak itu lebih baik dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Itu adalah menjadi tugas guru. Tapi kalau ngomong-ngomong tugas guru kaitan dengan agama Islam sangat besar dan berat sekali. Kenapa? Karena guru itu adalah pemimpin juga bagi anak-anak kita. Di mana dalam sebuah sabda Rasulullah di sana dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin besok akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Seorang guru kalau melihat siswanya waktu dia mengajar kok kelakuannya rusak, dia tidak mau mengingatkan, tidak mau mendampingi, tidak mau membetulkan, gitu. Otomatis besok dia punya pertanggungjawaban yang besar. Di hadapan Allah dia akan ditanya, ngapain aja jadi guru, kita jadi guru. Siswamu rusak akhlaknya, siswamu suka maksiat kok biarkan. Lah ini maka kalau guru dikaitkan dengan agama Islam, maka tugas guru sangat berat. Karena mereka menjadi pengganti dari kedua orang tuanya ketika berada di sekolah. Maka ketika ada hal yang jelek, maka itu menjadi tugas seorang guru. Ya, ini. Baik, kan sampean sudah 28 tahun ya Pak ya dalam proses mengajar. Pasti kan pasti sampean
Oh, anak zaman dulu kayak gini, oh anak zaman sekarang kayak gini. Itu bisa dijelaskan, Pak? Oke. Bicara masalah perbedaan antara siswa zaman dulu saya ketika saya ngajar awal dengan saya ngajar di zaman sekarang ini jauh beda. Jauh bedanya gimana, Pak? Etika terutama, etikanya. Jadi etikanya, moralnya itu jauh beda. Zaman dulu ketika saya ngajar awal dan ketika saya jadi murid utamanya masih berarti ke belakang sekian tahun. Ketika saya jadi murid dulu, kalau ketemu guru kurang 50 meter sudah bingung, rikuh. Mau terus berdiri nemui guru tidak sopan. Tapi kalau mau jongkok, mosok kurang 50 meter kita jongkok. Nah ini ya. Dan itulah adabnya seorang siswa di zaman dulu. Di zaman saya dulu menjadi murid. Dan bahkan di zaman awal saya ngajar juga hampir sama lah. Artinya sedikit berubah tapi mereka anak-anak kita di zaman saya ngajar awal-awal dulu, anak-anak masih menunjukkan etikanya yang baik. Ketemu guru nyapa dengan bahasa yang halus. Kemudian kalau ngomong dengan guru maka mereka enggak ngomong ngawur. Nah, zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Siswa dengan guru itu seperti temannya sendiri. Ngomong nggak bisa ngomong bahasa Jawa yang halus, bahasa Indonesia juga tidak, tapi dia ngomong sakarepe dhewe. Semua sendiri. Ini yang terjadi zaman sekarang. Nah, jadi bahkan kadang-kadang kalau ada guru yang sedikit memberikan hukuman kepada siswa, siswa berani melawan guru. Zaman sekarang, zaman dulu udah ada. Kalau siswa katakan dulu zaman saya ketika saya masih belajar, diingatkan oleh orang tua, ayo ini hari Jumat pagi, pasti ada kontrol guru kamu apa? Kuku harus dirapikan, dipotong kalau panjang. Kalau putu ternyata kuku kita masih belum dipotong dan panjang pas hari Jumat pagi, langsung ayo silakan anak-anak tangannya diletakkan di atas meja. Gini, penggaris, jedok. Itu ndak ada anak-anak yang merasa mangkel sama gurunya, kepingin melawan, apalagi punya rencana mau ngeruduk gurunya di luar sana. Ndak ada. Mereka diam. Bahkan kalau ketahuan orang tuanya malah nyukurno, kapok. Udah dibilang orang tua. Gurumu itu juga orang tua kamu sendiri. Maka kalau gurunya memberikan hal-hal semacam itu, ya itulah seorang guru karena merasa tanggung jawab terhadap siswanya. Itu zaman dulu, zaman sekarang kan tidak. Sudah siswanya ngomongnya nggak sopan sama guru, tabiatnya juga nggak bagus, etikanya kurang bagus, kita nggak kurang-kurang ya. Jadi seorang guru nggak kurang-kurang, nggak cuma guru agama toh, semua guru lah menyampaikan sebelum memulai jam pelajaran pertama mereka mesti mengabsen sambil melihat gerak-gerik anak-anak, ya. Jadi terus kita arahkan, guru PKN juga mengarahkan berbuat yang baik kepada orang tua itu wajib, kepada guru itu wajib, bersama teman juga wajib. Tapi kenyataannya kan enggak ngimbas lah. Kenapa ya? Barangkali karena zaman sekarang udah banyak internet yang ditonton itu video-video yang tidak bagus-bagus. Nah, anak sekarang kalau lihat video itu kan enggak lihat apa yang dimaksud oleh si pembuat video. Jadi enggak dilihat endingnya, yang seneng tok yang dilihat. Ya contoh kecil begini, ada film anak remaja, bebas pergaulannya, kemudian endingnya yang diinginkan oleh si pembuat pembuat film itu supaya masyarakat menilai, oh seperti ini, kalau pergaulan bebas yang terjadi nanti adalah hamil dan kemudian akan dicemooh oleh semua orang, menyusahkan orang tua. Tapi nggak dilihat itu anak-anak kita, yang dilihat seneng-senengnya waktu pacaran dan macam-macam itulah. Maka yang terjadi zaman sekarang ini ya tadi, sikap-sikap mereka sudah banyak yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, ya. Jadi mestinya guru itu sudah memberikan contoh tauladan yang baik kepada siswa, tapi siswanya tetap seperti itu. Kenapa? Mereka banyak bergaul di luar lingkungan sekolah, dan juga mereka juga banyak bergaul di luar lingkungan rumah juga. Maka ketika mereka berada di luar lingkungan rumah dan sekolah, kita nggak tahu yang dilihat itu apa, yang dilakukan itu apa. Maka inilah yang mengakibatkan bahwa perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang siswa itu sangatlah jauh. Sehingga dengan begitu, ya mohon maaf, meskipun guru sudah melakukan berbagai metode, penerapan metode apapun dalam mengajar, tapi kalau etika moralnya anak sudah seperti itu, susah keberhasilan
belajar itu tercapai, gitu. Jadi memang ada istilah adab dulu baru ilmu. Ya, ketika adabnya tertata, maka ilmu itu akan mudah masuk. Ketika seorang siswa menghormati gurunya, maka yakin dan percayalah siswa itu nanti akan mendapatkan manfaat ilmunya guru. Itu perbedaan yang bisa saya jelaskan zaman sekarang dengan dulu, jauh beda. Jauh beda sekali ya Pak ya. Iya. Baik, gini, pasti sampean selama ngajar pasti ada anak yang kayak mengadu ke sampean kayak Pak guru si A gini, Pak guru si B gini. Itu bagaimana tanggapannya sampean? Ya, ya. Ya, zaman sekarang ini sebetulnya itu karakter yang ndak boleh dimiliki sebetulnya oleh seorang siswa. Melebeli guru. Ini guru sadis, ini guru lembek, ini guru kereng, itu ndak boleh sebetulnya. Tapi itulah zaman sekarang. Jadi itulah zaman sekarang, banyak siswa yang melebeli gurunya dengan label-label yang nggak pantas disandang seorang guru. Itu loh, guru saya kayak bencong itu. Nah, kenapa? Karena mungkin kalau jalan seperti anak putri padahal dia laki-laki. Atau mungkin ketika di dalam kelas kalau dia menerangkan kayak apa, itu dilabeli sama anak zaman sekarang. Sebetulnya hal itu sangat tidak bagus apabila dilakukan oleh anak kita. Kenapa? Karena dengan melabeli seorang guru dengan label nama-nama jelek ini, itu berarti dia telah merendahkan martabatnya seorang guru, gitu? Seorang guru. Contoh kecil aja. Contoh kecil ya, misalnya seorang guru tanpa sadar dia mengajar kemudian kentut, ya kentut ya. Ini kan anak-anak kadang-kadang kan tertawa, loh nggak boleh. Seorang siswa itu kalau ada gurunya kentut kan nggak mungkin sengaja gurunya nerangkan kemudian karena nggak kuat nahan kentut akhirnya kentut, bunyi agak keras, anak-anak tertawa, itu udah melecehkan guru. Tidak boleh, siswa tetap diam. Kenapa? Karena menghormati seorang guru. Nah itu aja ndak boleh, apalagi melabeli ini guru sadis, ini guru gendeng, ini guru macam-macam. Ini kan ndak boleh. Tapi inilah fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Apalagi mereka yang sudah duduk di tingkat SLTA, SMA, Aliyah, SMK, itu ya kayak gitulah. Dia nggak sadar dengan melabeli guru seperti itu, maka dia telah merendahkan martabat guru. Dan jika ada seorang siswa sudah merendahkan martabat seorang guru, Allah juga tidak akan pernah menerima. Artinya Allah nggak suka itu. Kalau Allah sudah marah, maka bagaimana? Seharusnya kan begini, siswa itu harus menghormati guru, memuliakan guru, dan satu lagi siswa harus pandai-pandai mengambil hatinya guru. Contoh kecil aja, kalau kita pandai mengambil hatinya guru, ya guru kan nanti akan tahu, oh anak ini meskipun dia itu nggak pandai, tapi dia tuh sopannya luar biasa. Kalau tak suruh apa gitu, minta tolong nak ambilkan itu buku di kantor, dia mau, pasti guru tuh memberikan yang terbaik buat dia. Minimal guyonane kalau temannya dapat nilai 8, mungkin dia bisa jadi 9. Kenapa? Dia menilai guru siswa ini sangat patuh dengan seorang guru. Nah, ini ya. Ini jadi sebetulnya melabeli guru dengan label-label nama yang tidak baik itu tidak boleh. Ini perlu saya sampaikan kepada seluruh siswa, baik itu di tingkat MI, SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMK, SMK dan SMK. Mohonlah jangan pernah memberikan label-label guru yang kurang bagus. Ya ini, jadi saya yakin dan percaya jika anak-anak bisa berlaku yang baik, maka insya Allah akan menjadi siswa yang baik pula dan nanti ilmunya akan bermanfaat. Ya. Baik, begini Pak, kan setiap hari guru kan pasti semuanya merayakannya. Itu apa hikmahnya kita ikut serta merayakan Hari Guru Nasional? Oh iya, hikmah yang dapat diambil oleh siswa yang kebetulan ikut merayakan Hari Guru. Yang pertama, sebetulnya Hari Guru itu hari spesial ya. Ya, itu kesempatan seorang siswa untuk satu, mengapresiasi, mengucapkan ucapan terima kasih kepada gurunya. Mengapresiasi, ya minimal mengapresiasi gurunya itu, dan kemudian mengucapkan terima kasih dan juga dia meminta maaf barangkali selama dia
dia bergaul dengan gurunya dan diajar gurunya dia nggak sopan dan macam-macam. Ini momentum yang sangat-sangat berharga dan penting buat siswa untuk memberikan apresiasi kepada gurunya di saat adanya peringatan hari guru nasional. Jika itu yang dilakukan oleh seorang siswa di hari guru nasional, maka manfaat yang dapat diambil atau yang diambil yang pertama adalah dia semakin bisa menghormati gurunya. Karena dia tahu, ya Allah, ternyata guru-guru saya seperti ini kerjanya itu ngalang-ngalang orang tua saya. Orang tua saya mendidiknya gak seperti ini. Kenapa orang tua mendidik seperti itulah? Guru kan butuh metode dan macam-macam. Itulah seorang guru. Ya, ini ketika dia ikut dalam acara peringatan ini, maka yang dapat diambil yang pertama, mereka semakin paham terhadap karakter guru, semakin paham terhadap tugas-tugas guru, dan saya yakin maka akibatnya hikmah yang diambil, mereka akan lebih menghormati gurunya yang pertama. Dan manfaat dari menghormati guru nanti dia pasti akan mendapatkan ilmunya guru yang bermanfaat juga. Ini yang paling penting. Zaman sekarang kan tidak, kadang-kadang hari guru tidak berkesan buat anak-anak. Contoh aja lah, masa ada hari guru nasional ketika gurunya berbaris, ada seorang kepala sekolah yang menyampaikan ucapan terima kasih atau ucapan mohon maaf kepada anak-anak. Mungkin kalau guru-guru kita ada salah dengan sampean selama 1 semester ini atau setahun ini, maka atas nama kepala sekolah saya mohon maaf. Tiba gilirannya siswanya yang salaman dan gurunya, siswanya nggak ngomong apa-apa. Nah ini kan lucu inilah. Nah inilah berarti dia nggak bisa mengambil manfaat dari hari guru itu. Mestinya ini kesempatan, nggak mungkin aku tiap hari minta maaf sama guruku. Ini pun ada guru, maka saat inilah aku menangis di depan guru, mohon maaf dan terima kasih karena guru telah memberikan pelajaran yang berharga buat anak-anak dan macam-macam. Ini akhirnya dia bisa mengambil manfaat dari mengikuti kegiatan peringatan hari guru itu. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Saudara, perlu kita ketahui, guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah yang mau membimbing kita dengan baik. Jadi, kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka. Karena tanpa jasa mereka, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Oke, itu saja perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.